Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Senang belajar matematika. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-13 tentang bangun ruang dan kompetensi dasarnya membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola, serta mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, indikator yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini antara lain, dan jangan lupa ya, cocokkan halaman buku paketnya. Bagian-bagian bangun ruang yang akan kita bahas kali ini yaitu bagian-bagian kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut juga dapat diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Perhatikan gambar. Apa bentuk gambar di samping? Ya, tentu saja gambar di samping berbentuk seperti kerucut. Ya. Gambar tersebut adalah topi petani atau caping yang berbentuk kerucut. Nah, dapatkah kamu menyebutkan atau menentukan bagian-bagian caping tersebut? Bagian-bagian kerucut. Kerucut memiliki dua buah bidang sisi, satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi selimut berbentuk juring lingkaran. Kerucut memiliki satu buah rusuk berbentuk lingkaran yang menghubungkan sisi alas dan sisi selimutnya. Kerucut memiliki satu titik puncak atau titik sudut yang berada pada ujung sisi selimutnya. Kerucut merupakan bangun ruang limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kerucut yaitu jari-jari, tinggi, dan garis pelukis atau apotema. Kerucut adalah bangun ruang yang dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, berikut benda-benda yang berbentuk seperti kerucut. Ada topi penyihir, kemudian kon es krim, kemudian topi ulang tahun, ada marka jalan, kemudian caping, lalu ada tumpeng, dan ada atap rumah. Ayo kita menalar jaring-jaring kerucut. Sisi alasnya berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya berbentuk juring lingkaran. Nah, jaring-jaringnya antara lain seperti ini. Nanti kalian bisa coba buat di rumah, membuat jaring-jaring kerucut dengan menggunakan kertas yang sudah tak terpakai. Ayo kita mencoba. Nah, berikut ini ada beberapa soal, nanti kita akan coba menjawab bersama-sama ya. Berapakah jumlah sisi pada kerucut? Ya, sisi pada kerucut ada dua. Itu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya berbentuk juring lingkaran. Kemudian, apakah bentuk bangunan pada sisi alas kerucut? Nah, tadi kita sudah jawab ya, berbentuk lingkaran. Kemudian, apakah kerucut mempunyai rusuk? Iya, kerucut mempunyai satu rusuk, yaitu perpotongan bidang alas dengan bidang sisi selimut. Apakah yang kamu ketahui tentang garis pelukis atau apotema pada kerucut? Nah, garis pelukis merupakan garis yang ditarik dari puncak kerucut ke titik pada lingkaran atau alas kerucut. Nah, itu dinamakan sebagai garis pelukis atau apotema. Yang kelima, sebutkan 3 contoh benda yang berbentuk kerucut. Ya, ada kon es krim, kemudian caping atau topi petani, tumpeng, dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu kerucut merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut.
Nah, ciri-ciri kerucut antara lain memiliki satu sudut yang terletak di ujung selimut, kemudian memiliki satu rusuk yaitu perpotongan bidang alas dengan bidang sisi selimut, serta memiliki dua sisi yaitu sisi alas dan sisi selimut. Silakan dicatat di buku catatannya untuk bahan pembelajaran di rumah. Ayo kita kerjakan. Untuk evaluasi, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku pelajaran matematika halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online yang disertakan di link deskripsi video ini. Tetap semangat belajar, kemudian jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk diberikan kepada teman-teman kalian agar tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.